Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh keagungan. Yang kita tahu bulan terjadi perubahan yang sangat besar. Bukan hanya tingkat lokal, tapi juga tingkat internasional. Yang ini semua yang membentuk bukan manusia, tapi ini adalah bentukan zat yang maha kuasa ingin membentuk hamba-hambanya menjadi manusia-manusia pilihan. Makanya ayat yang digunakan dalam pembentukan manusia berkarakter hebat, itu dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ingin dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang hebat. Siapa dia? Manusia yang bertakwa, yang siap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan siap juga melawan, menghindari, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berupaya membentuk manusia-manusia hebat. Yang tidak mungkin karakter itu akan terbentuk kalau dalam diri kita masih terdapat mental-mental jiwa-jiwa manusia yang lemah. Nah, maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengambil satu buah hadis, beliau mengatakan dalam sebuah qaul, as-saumu nisfus sabri, was-sabru nisful iman. Puasa itu separuh dari bagian dari kesabaran, was-sabru nisful iman, dan kesabaran itu separuh dari keimanan. Maka dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita bisa menangkap bahwa puasa ini sedang membentuk manusia-manusia yang punya ketahanan jiwa, resisten menghadapi kondisi zaman. Karena kita lihat kondisi zaman sekarang, balutan-balutan, bungkusan keduniaan, semakin hari berinovasi, terlihat makin hari makin bagus, makin indah, dan membuat banyak manusia-manusia terlena. Sementara di satu sisi, banyak juga manusia-manusia yang tidak mampu mengimbangi keindahan zaman, kehebatan zaman. Akhirnya muncul angan-angan yang sangat besar. Ingin seperti ini, ingin seperti itu, ingin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan. Yang padahal kalau kita belajar dari peristiwa sebelumnya, dari perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam perjalanan Islami Arab Nabi kita melihat bahwa dunia itu menampakkan dirinya bagaikan perempuan tua yang memakai perhiasan-perhiasan bagus dan memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itulah dari perjalanan itu kemudian kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia walaupun begitu indahnya, dunia walaupun begitu banyak menawarkan kesenangan-kesenangan, tetapi kesenangan itu adalah kesenangan sesaat. Maka kita sebagai hamba Allah diajarkan untuk menjadi manusia yang bersabar. Kalaupun kita belum mendapatkan kesenangan dunia yang ditawarkan oleh gambaran-gambaran dunia modern, maka sadarlah bahwa kesabaran yang sedang kita lakukan, kita belum mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ada kebahagiaan yang nanti di akhirat Allah sediakan melebihi segala macam kenikmatan yang ada di dunia. Oleh karena itu, mari kita bangun kesabaran. Bagaimana puasa membentuk manusia-manusia yang sabar. Karena hakikat puasa itu imsak, menahan. Kalau kita lihat bukan sekedar hanya menahan diri dari makan dan minum, apa yang kita nanti dari makan dan minum kita? Padahal kita hanya menanti waktu beduk, waktu maghrib, datangnya waktu di saat kita berbuka puasa, itu saja. Padahal di sisi lain, kita menahan kemauan-kemauan kita menahan kemauan fisik kita menahan kemauan fisik juga kemauan batin kita yang cukup banyak. Dengan adanya puasa kita diajak menjadi manusia yang resisten. Betapapun pergerakan dunia begitu cepatnya, ketika kita belum mampu mengimbanginya, maka jadikanlah sabar sebagai pondasi ketahanan hidup untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa MUI Channel yang berbahagia, bahwa bulan suci Ramadan ini ingin mengajak kita berada dalam satu buah kondisi yang sama, membangun semangat egalitarian.
yang selama ini hanya digembor-gemborkan, ayo kita sama-sama hidup berbarengan, tetapi semangat egalitarian ini mungkin hanya sebuah ide-ide yang terlihatnya ideal, tetapi dalam kondisi realitasnya, kondisi itu tidak terjadi. Nah, mari kita lihat betapa bulan suci Ramadan ingin menjadikan suasana kebersamaan itu hidup. Mereka yang biasa dalam kesehariannya bersenang-senang, mereka makan sepuasnya, mereka minum sepuasnya, gaya hidup yang sebebas-bebasnya. Di dalam bulan suci Ramadan, kondisi itu semuanya disamakan. Semuanya makan dalam waktu yang sama, semuanya menahan lapar dalam waktu yang sama, dan harapannya ketika kita merasa lapar, kita bisa merasakan kelaparan mereka, orang-orang yang sedang merasakan kelaparan, dan dari rasa itu timbul semangat empati, maka bulan suci Ramadan juga disebut Syahrul Muasyah. Mudah-mudahan dua bangunan mental yang ada dalam diri kita ini bisa kita tanamkan di bulan suci Ramadan, agar manusia-manusia hebat, la'allakum tattaqun, bisa terlahirkan dari pendidikan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Demikian pemirsa MUI Channel, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bagi saya pribadi dan semua pemirsa bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.